Yang menjadi pertanyaan di pikiran saya, mereka yang berjalan kaki sampai berbulan-bulan itu menghadiri acara haulnya Gurus Kumpul, tujuannya apa? Kenapa jalan kaki, ya kan? Kalau jalan kaki karena nggak punya uang, ya kasihan banget ya, sampai berbulan-bulan jalan kaki itu sangat melelahkan. Tapi kalau dia sebenarnya punya uang, lalu memilih jalan kaki karena ingin mendapatkan keberkahan yang lebih, wah ini miris. Allah menurunkan agama Islam melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ribet, tidak sesulit itu. Cukup mengamalkan kebaikan-kebaikan yang guru kita ajarkan kepada kita, insya Allah Allah akan berikan barokah kepada kita. Bahkan ketika kita mengamalkan ilmu yang bermanfaat dari guru kita, itu guru kita akan mendapatkan pahala jariah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Jadi walaupun guru kita ada di ujung dunia sana, kita nggak punya biaya, kita nggak punya kemampuan untuk bersilaturahmi kepadanya, kita tetap bisa dapat barokah dengan cara mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang beliau ajarkan. Jadi makanya saya pertanyakan tadi, ini orang jalan kaki ya, banyak yang jalan kaki, nggak 1-2 orang, tapi banyak nih. Ini maksudnya apa mereka ini? Jalan kaki karena nggak punya uang, jalan kaki karena mau viral, atau jalan kaki karena ingin dapat berkah gitu ya. Semakin jauh perjalanannya, semakin banyak berkahnya. Wah, kacau kalau cara berpikirnya begitu. Islam itu mudah, Islam itu tidak sulit. Allah sudah mempermudah segalanya. Di rumahmu ada orang tua, kedua orang tuamu sedang susah nyari nafkah untuk ini, untuk itu. Bantuin orang tuamu, itu barokah tingkat tinggi. Itulah pentingnya ilmu agama. Kita harus belajar tentang ilmu agama Islam, agar kita tidak merasa sulit menjalani agama ini. Selama agama Islam dijalankan sesuai koridornya, Al-Quran dan Sunnah, insya Allah tidak akan terasa berat, karena Allah maha tahu kemampuan manusia. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan bisa taat itu pada asalnya itu fil qalbi. Cuman kalau kolbu dan anggota badan ini taat keduanya, itu ketaatan yang sempurna. Apalagi kalau dengan lisan begitu. Kalau misalkan badan makan kena capek, ya kalau badan nggak bisa, ya hatinya jangan sampai tinggal dari ketaatan. Itu yang pertama kan. Yang kedua apa? Wa hurmatul muslimin. Ma'rifatul muslimin apa? Itu apa? Ma'rifatu manzilatihim fid din wasyafaqatu alaihim. Hurmatul muslimin itu mengetahui derajat mereka di sisi agama, wasyafaqah alaihim, dan adanya rasa kasih sayang kepada orang-orang muslim. Jadi begini ya. Orang Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak semuanya sama. Ada derajatnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyamakan semua muslim mutlakon, enggak. Ya, Rasulullah itu mengatakan yang paling baik di antara sahabatku adalah Abu Bakar. Tuh, berarti kan ada derajat tuh. Makanya Rasulullah ini kenapa di dalam beberapa kesempatan beliau itu bertindak kepada satu muslim dan muslim yang lain berbeda. Contoh misalkan di dalam isbal. Memanjangkan sarung ya, atau memanjangkan celana nih. Di dalam isbal, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang celananya itu melebihi mata kaki, Rasulullah itu marah. Maksudnya marah itu memarahi begitu. Kamu itu jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kesombongan. Kenapa? Karena ilatnya itu kain pada waktu itu mahal. Orang-orang yang punya banyak duit suka melebihkan biar kelihatan dia banyak duit. Kemudian datang Abu Bakar, Sidna Abu Bakar, sama celananya itu di bawah mata kaki. Orang tadi protes, ya Rasulullah itu Abu Bakar gimana? Kata Rasulullah, Abu Bakar mah beda. Jadi nggak sama, nggak semua sama, ya nggak semua sama. Kadang-kadang Rasulullah itu kalau misalkan ada orang wafat, Rasulullah itu marah. Kenapa wafat kemudian ada yang menangis ya? Rasulullah itu marahin orang yang nangisnya. Tapi suatu saat ada sahabat tertentu, saya lupa lagi namanya, beliau itu wafat kemudian istri-istrinya menangis dan anak-anak perempuannya menangis. Sahabat protes, ya Rasulullah kenapa itu menangis sama Anda dibiarkan? Kata Rasulullah, beda, itu mah nangisnya nangis bener. Beda tuh. Karena kenapa? Karena di dalam Islam orang itu memang berbeda. Dan tatkala derajatnya berbeda, maka kita itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mereka. Itulah yang disebut hurmatul muslimin. Jadi kalau kita nih, kita mana nggak tahu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala apakah orang ini derajatnya lebih tinggi daripada kita atau enggak, kita mah nggak tahu. Cuman kita disuruh untuk husnuzon. Husnuzon itu dalam pengertian kalau kamu melihat ada ciri-ciri zahir bahwa orang ini lebih tinggi derajatnya daripada kamu, maka kamu harus memperlakukan orang itu berbeda dengan memperlakukan orang lain. Ya, kemarin itu ada kan. Sekarang itu apa ya, banyak orang-orang yang nyinyir. Kemarin itu kan baru haulnya Abah Gurus Kumpul ya.
Haulnya Abah Guru Sekumpul itu orang-orang sampai jalan. Ada yang dari Aceh jalan ke Kalimantan. Ada yang dari Surabaya atau dari Jawa Timur jalan ke Kalimantan. Itu kan kita tahu wahdaniyatul fil af'al ya, wahdaniyat fil af'al. Siapa yang menggerakkan hati mereka sampai mau berangkat ke Abah Guru Sekumpul sambil berjalan itu? Ya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan mereka itu. Ini menunjukkan derajatnya Abah Guru Sekumpul lebih daripada orang lain. Kalau saya nih yang ngaji, jangan kan yang jauh-jauh dari Surabaya, yang tetangga aja pada nggak datang. Karena memang tidak memiliki derajat setinggi itu. Ya, tapi Abah Guru Sekumpul itu datang orang kerja bela-belain cuti. Ya, kalau pengajian saya orang nganggur bela-belain kerja. Biar gak ngaji. Biasanya aja gak kerja, bagian ustadz ngaji, kerja dia. Biar apa? Biar libur. Memang kita sudah berbeda derajat ya. Saya nggak bisa ngebandingin sama Abah Guru Sekumpul itu gimana beliau itu. Kenapa seperti itu? Karena beliau senantiasa memusuhi hawa nafsunya. Ya. Kalau kita sama musuhnya Allah, katakanlah begitu ya. Bersahabat, berteman sama musuhnya Allah itu. Waktunya sholat, ada Real Madrid, nanti malam ada Real Madrid tuh. Malah nonton Madrid ya. Waktunya ngaji, ngantuk, malah tidur. Abah Guru Sekumpul mah gak kayak gitu. Dilawan terus hawa nafsunya. Sehingga bermusuhan dengan musuhnya Allah, katakanlah begitu. Maka diangkatlah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia diberi kecintaan kepada beliau. Jadi kalau misalkan ada orang-orang nih, banyak kemarin yang nyinyir tuh. Diantaranya si Dodi Sefriadi, terus si Guru Gembul. Nyinyir sama Abah Guru Sekumpul itu. Ya, orang kok biasa aja, Islam itu nggak nyuruh ribet kayak gini. Bukan Islam memang nggak nyuruh ribet, tapi orang dikasih kecintaan seperti itu. Ini termasuk di dalam bab apa? Hurmatul muslimin, yaitu ma'rifatu manzilatihim fiddin, mengetahui tempat mereka di sisi agama. Dia ada juga orang-orang zaman sekarang, mereka itu nggak paham kedudukannya para wali, para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya Imam Syafi'i sama kita itu beda. Kalau kamu itu mau membantah perkataan Imam Syafi'i, pakai perkataannya Imam Hanafi. Karena manzilah mereka di sisi Allah sama-sama mujtahid. Ini mah kamu mah Imam Syafi'i nggak ikut, Hanafi nggak ikut, Maliki nggak ikut, Hambali nggak ikut. Terus mau ikut siapa? Ikut hawa nafsu kamu begitu. Itu tidak menempatkan orang sebagaimana manzilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat orang yang setara dengan kita atau yang kita punya sangkaan mereka itu lebih rendah daripada kita, apa hak mereka itu? Syafaqah alaihim. Hak mereka itu disayangi. Ya, itu haknya. Jadi kan biasa seperti itu, sama orang yang lebih besar kita menghormat, sama orang yang lebih kecil kita menyayangi. Nah, kalau di dalam agama ini bukan besar kecil menurut umur, apalagi menurut ukuran badan, bukan. Ya, makom kayak Guru Gembur kan lebih besar daripada saya. Saya harus hormat, bukan itu ya. Tapi harusnya apa ya, syafaqah gitu. Kasihan Guru Gembur itu mesantren enggak, ya kenal sama ulama salaf enggak gitu, pengetahuan agamanya enggak tahu dari mana, dia ngaku sendiri kakeknya PKI. Ya kasihan kalau pemahaman agamanya jadi ancur-ancuran kayak gitu. Harusnya saya itu enggak koar-koar mencela dasar tolol begitu. Harusnya enggak. Makanya yang saya tolol-tololin itu ya apanya? Pemikirannya. Siapapun yang berpikiran seperti itu, kalau ketemu sama Guru Gembul ya insya Allah kita ngopi. Ya enggak bakal ada Guru Gembul tolol masa kayak gitu ya, enggak lah ya. Ya cuman perkataannya itu ya memang menyesatkan. Ya, harus dengan jelas disebutkan itu adalah kebodohan begitu. Wasyafaqatu alaihim, dan syafaqah kepada mereka. Ya, makanya harusnya itu didoakan itu ya. Ini kan urusan kolbu begitu. Harusnya didoakan. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah itu dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Yalzamu minhu musa'adatuhum fi maqasidihimus shahihati. Maka kalau kita sudah memahami bagaimana hakikat dari menghormati orang muslim, yaitu mengetahui manzilah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala,
Ya, yang lebih tinggi daripada kita kita hormati, yang lebih rendah daripada kita. Ini kalau sangkaan begitu ya, meskipun sebenarnya tidak boleh. Kita sayangi, cuman kalau yang namanya zon itu dia akan tertarik. Maka apa lazim dari itu? Lazim dari itu adalah musa'adatuhum, membantu mereka di dalam maksud-maksud mereka yang sahih. Membantu mereka. Nih seperti Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi itu beliau mengarang kitab Risalah Qushairiyah untuk apa? Supaya para sufi mutasawwifah yang menisbahkan dirinya kepada kesufian berada pada jalan sufi yang lurus, bukan sufi halu. Bukan sufi haluisme. Mau sufi ngobrol-ngobrolin, saya itu dikasih anu dan anu, saya bertemu dengan Khidir anu dan anu. Bukan seperti itu sufi itu. Ini biar kayak gini. Ya, mujahadah, melawan hawa nafsu dan lain sebagainya. Nah, ini kan maksudnya musonif nih, maksudnya Imam Qushairi. Kalau kita itu masuk ke dalam bab menghormati orang muslim, maka wajib kita itu menolong maksudnya Imam Qushairi. Nah, termasuk menolong maksud mereka itu bagaimana? Iya, ngaji, diajikan, karena yang namanya kitab kan nggak bisa dibuka terus ngomong sendiri. Jadi kita menjadi perantara lisan dari siapa? Dari Imam Al-Qushairi.